Sebelum beribadah, silakan like, subscribe, press the bell, dan juga share ke saudara-saudara sekalian supaya semakin banyak orang yang diberkati. Shalom anak-anak muda, kembali lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Cici undang semuanya untuk ambil sikap yang baik. Kita mau sama-sama melakukan penyembahan. I am here because of your love. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Yuk kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami anak-anak muda masih dikumpulkan dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami hati yang menyembah, hati yang fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap Tuhan untuk memulai kebaktian kami. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, kita percaya meskipun kita masih muda, tapi kita bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi justru kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Kita mau angkat pujian bersinar. Mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa.
Semua katakan. Semesta memuja, hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan, luar biasa. Besi mulia, Kau berkuasa, Roh-Mu di dalamku, ajaib, ajaib dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Oke, kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan tubuh, jiwa, roh kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau katakan 10,000 reasons. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes out, is a new day dawning. It's time to sing Your song again. Forever may pass and whatever is before me, let me be singing when the evening comes. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Rise in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. All Your rudeness I will keep on singing. And Lord, reason for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy
bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau utus pada hari ini. Kami siap mendengar Tuhan, siapkan tubuh jiwa roh kami supaya fokus menangkap apa isi dari firman-Mu yang Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom pemuda remaja GPIA, haleluya. Apa kabarnya kalian semua? Pasti luar biasa ya di dalam Tuhan. Nah, senang sekali saya hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bersama kalian. Walaupun dengan online, tapi kita semua tetap semangat ya di dalam Tuhan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yeni, saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Kebon Jahe, itu daerah Jakarta Barat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita dulu, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul, beribadah ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, mendidik kami ya Tuhan, menguatkan kami. Berkati semua kami yang hadir ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman, jangan lupa ya disiapin ya Alkitabnya dan Alkitab elektroniknya juga boleh ya. Nah, gimana nih? Udah mau hampir 2 tahun ini kita ibadahnya online ya. Nah, pasti banyak perbedaan sama dulu memang ya. Kalau dulu kita ibadahnya datang ke gereja, memuji Tuhannya sama-sama, mendengarkan firman sama-sama, kiri kanan ada teman-teman kita. Berbeda sama sekarang ya, kita harus online ya. Dan kadang memang kita suka ada perasaan boring ya, seperti itu ya. Itu juga terjadi gitu ya. Perasaan boring itu, online terus nih, kayak gitu ya. Nah, sekarang aku juga mau bahas tentang terobosan dalam beribadah ya. Apa sih yang harus kita lakukan agar ibadah kita memiliki terobosan, agar menjadi ibadah yang luar biasa, agar menjadi ya ibadah yang memberkati. Apa aja yang harus kita lakukan nih? Nah, ada 3 teman-teman ya. Yang pertama yaitu kita harus hidup kudus ya. Terus yang kedua, kita harus punya pola pikir yang diubahkan ya. Ketiga, kita harus dengan segenap hati beribadahnya. Nah, kita mau bahas satu-satu ya, jangan kemana-mana. Dulu ya dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Hidup kudus ya. Hidup kudus ya. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja ya, terus melakukan pelayanan dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Bukan hanya sekedar itu aja. Memang itu semua baik ya. Tapi ibadah yang sejati adalah ya kita mempersembahkan tubuh dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan ya, menjaganya agar tetap kudus, tidak mencemarinya ya. Misalkan contohnya ya, kita tidak memberikan tubuh kita makanan yang tidak sehat ya, karena itu akan merusak bait Allah yang ada di tubuh kita ya. Nah, terus juga kita tidak misalkan merokok bagus gak buat kesehatan ya, tentunya aja gak bagus buat paru-paru kita ya, karena kita harus menjaga tubuh kita ya, agar menjadi ya kemuliaan untuk nama Tuhan ya. Terus kita tidak menggunakan misalnya obat-obatan terlarang seperti itu ya. Nah, begitu teman-teman. Coba kita baca dulu ya, Roma 12 ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan merusak atau mencemarinya ya, karena akan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mulai sekarang kita bisa belajar hidup kudus ya. Terus yang kedua yaitu pola pikir yang diubahkan ya. Kita mau bahas yang kedua. Yang kedua adalah pola pikir yang
pola pikir yang diubahkan ya. Kita baca dulu ya ayatnya. Teman-teman di rumah juga boleh buka Alkitabnya, Roma 12 ayat 2 ya. Saya bacain. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ya. Teman-teman, pola pikir yang diubahkan yaitu ya. Nah, jadi kita mulai belajar ya, yang tadinya memikirkan materi ya, belajar kita tidak menilai semuanya dengan materi ya. Contohnya misalnya begini, ngapain pelayanan capek-capek nggak dapat apa-apa ya kan. Nah, itu menilai dengan materi, ngapain ngebantuin dia, abis ngebantuin nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa ya. Nah, jangan menilai segala sesuatu dengan materi, tapi lakukanlah dengan ikhlas ya. Misalnya kita memberikan tenaga kita, pikiran kita, lakukan itu dengan ikhlas ya. Jangan memikirkan materi, abis ini gue dikasih apa, dapat apa dari dia ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi jangan hanya memikirkan tentang materi, tapi lakukanlah dengan tulus, dengan ikhlas ya. Nah, terus juga ya, pola pikir yang diubahkan ya, yang tadinya mungkin kita suka iri hati, dendam ya, benci ya, mulai diubahkan yaitu menjadi ucapan syukur, lebih sabar, mengampuni, mengasihi ya, seperti itu. Dan juga kita ya boleh belajar punya prinsip-prinsip hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya yang tadinya nggak apa-apa lah bohong-bohong dikit, kan kita bohongnya demi kebaikan ya, kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh ya, karena kita hidup dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita harus jujur ya, nggak ada abu-abu, hitam harus hitam, putih harus putih ya. Jadi harus jujur ya. Nggak apa-apa lah nyontek dikit-dikit doang, nggak ada yang tahu ya. Jadi nggak boleh seperti itu, harus lakukan dengan kejujuran. Nah, seperti itu ya. Kita harus punya prinsip-prinsip hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi mulai diubah mulai sekarang pola pikirnya. Oke. Ketiga teman-teman ya, yang ketiga adalah dengan segenap hati ya. Nah, beribadah bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, mengisi kekosongan, mengisi kegiatan ya di hari Minggu, karena gue nggak pergi kemana-mana ya, mendingan gue pergi ke gereja ibadah, atau gue zaman sekarang gitu ya, karena ibadahnya online, mendingan dengerin ibadah online deh, karena kan nggak kemana-mana jadi PPKM ya. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang ya, atau sekedar mengisi kekosongan gitu, karena nggak kemana-mana ya udahlah ke ibadah aja. Jadi nggak seperti itu, tapi ya beribadahlah dengan segenap hati. Kita baca ya ayatnya ya, yaitu 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ya. Nah, teman-teman ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan ya, harus dengan segenap hati ya. Waktu zaman dulu misalnya nih ya, maksudnya zaman sebelum masa Covid ya, kita beribadahnya datang ke gereja ya. Nah, kita berusaha teman-teman ya, berusaha untuk tepat waktu. Kalau kita beribadah itu jangan telat-telat ya. Terus kita berusaha juga ya untuk disiplin ya, nggak main HP saat ibadah. Itu waktu sebelum zaman Covid ya, jangan main HP, ibadahnya datang tepat waktu ya. Itu kita juga sedang belajar beribadah dengan segenap hati. Itu sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu menaikkan penyembahan buat Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan, nggak ngobrol sama temennya. Ada mungkin ya yang lagi mendengarkan firman Tuhan malah diajak gibah sama teman sebelahnya ya. Jadi jangan seperti itu ya, beribadah harus dengan segenap hati ya. Terus gimana nih zaman PPKM seperti ini, ibadah online ya. Nah, kita juga bisa ibadah online dengan segenap hati ya. Misalkan ya, walaupun ibadahnya online, misal jam 10 ya via YouTube ya, kita tetap ya harus tepat waktu ya, udah mandi seperti kita ibadah sebelum Covid aja kan, pasti kita mandi dulu, pakai baju yang rapi. Nah, online juga harus begitu teman-teman ya.
pakai baju yang rapi ya. Kita baru ikut ibadah online ya, misalnya jam 10 dan kita harus tepat waktu ya. Penyembahan, pujiannya kita naikkan dengan segenap hati. Jangan mentang-mentang online, nggak ada yang ngeliat. Kan kiri kanan nggak ada teman-teman ya. Atau ibadahnya di kamar gitu ya, sendirian bisa sambil rebahan aja ya. Jangan seperti itu ya. Tetap ibadah dengan segenap hati, dengan disiplin ya. Kalau jam 10 mulai ya jam 10 mulai ya, jam 7 mulai ya jam 7 harus mulai, seperti itu ya. Jadi ibadah harus dengan segenap hati ya. Tuhannya sampai di sini ya teman-teman semua ya. Nah, tadi ada 3 ya. Yang pertama, hidup kudus. Yang kedua ya, pola pikir yang diubahkan. Yang ketiga, dengan segenap hati ya. Senang banget bisa ketemu kalian walaupun online ya, bisa berbagi firman Tuhan bersama kalian. Maju terus pemuda remaja GPIA, haleluya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama